Selamat pagi sahabat Dr. Zul dan sahabat Rumah Sakit Selaras. Pagi ini kita membahas berbincang dengan Dr. Juli SPG. Selamat pagi Dr. Juli. Selamat pagi Dr. Zul, selamat pagi sahabat Selaras. Baik teman-teman semuanya, sahabat Dr. Zul dan Selaras, Rumah Sakit Selaras. Hari ini kita mungkin sering mendengar tentang Indonesia Emas. Indonesia Emas adalah yang akan muncul pada tahun 2045 yang dimaknai bahwa generasi adalah jumlah penduduk yang berusia produktif atau berusia 20 sampai 50 tahun itu lebih banyak daripada mereka yang berusia di atas 50 tahun, sehingga generasi Indonesia Emas ini menjadikan Indonesia semakin sejahtera. Tapi di satu sisi, kalau generasi Indonesia Emas ini tidak menghasilkan orang yang produktif, yang tidak bisa bekerja, membentuk lapangan kerja, yang muncul mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, kita mungkin akan membahas dengan Dr. Yuli bagaimana persiapan generasi muda berikutnya dari mulai di masa usia kehamilan. Dok, izin bertanya dok, untuk menentukan perkembangan daripada anak janin, dahulu kita memahami bahwa proses terbentuknya baik kecerdasan maupun perkembangan bayi dan anak itu bukan hanya setelah anak lahir, tetapi juga dimulai dari proses di masa persalinan. Ya, terkait dalam hal ini kita membahas bagaimana persiapan di masa persalinan agar proses kehamilan berjalan dengan baik dan anak yang dihasilkan atau anak yang lahir juga memiliki kondisi potensi gizi yang lebih baik. Baik dok, dari proses persalinan ada 9 bulan, kira-kira yang harus dipersiapkan oleh ibu dalam mempersiapkan agar anaknya mendapat asupan gizi yang baik sehingga dapat tumbuh kembang di dalam persalinan, di dalam kehamilan, kemudian juga persalinan bisa lancar, mungkin bisa dapat memberikan beberapa tipsnya. Oke, baik, terima kasih Dr. Zul. Pertanyaannya mungkin saya akan tambahkan lagi ya. Jadi persiapannya itu bukan hanya selama kehamilan. Baik dok. Justru persiapannya adalah sebelum kehamilan. Jadi dimulai dari sebelum betul. Jadi mulai barangkali dari ibu masih remaja mau persiapan pranikah gitu. Betul. Jadi bahkan persiapannya itu kita mundur ke belakang sebelum pasien menikah. Jadi memang itu yang sebetulnya masih menjadi bahasan yang memang belum diketahui oleh banyak pasangan ya dok ya. Jadi sebetulnya persiapan untuk memiliki anak itu jauh sebelum pasien hamil. Jadi idealnya sebetulnya 3 bulan sebelum hamil itu pasien sudah memeriksakan kondisi organ reproduksinya, kemudian kemampuan dari pasangan atau suaminya sendiri, bagaimana riwayat kesehatan dari keduanya, sehingga nantinya saat pasangan ini sudah melakukan reproduksi untuk kehamilan, kondisi si janin sudah pasti lebih baik. Jadi ada beberapa screening yang harus dilakukan dulu sebelum pasien siap untuk hamil. Biasanya yang sekarang dilakukan kan pemeriksaan, contohnya dok yang saya katakan ya, eliminasi misalnya hepatitis, sifilis, HIV, itu dilakukannya justru malah pas pasien masuk di semester 1 sasaran 8 Indonesia ya, maksudnya untuk umumnya. Baiknya sebetulnya dilakukannya justru sebelum kehamilan. Oke, jadi artinya dalam proses generasi berikutnya minimal 3 bulan sebelum terjadi pembuahan atau kehamilan, pasangan suami istri sudah konsultasi kepada dokter biar kondisinya optimal untuk terjadinya kehamilan gitu. Jadi kemudian setelah terjadi kehamilan, kira-kira proses berikutnya apa ya gitu? Ya, kemudian nanti gini, ada beberapa juga gangguan-gangguan perkembangan kehamilan, gangguan pertumbuhan dari selama kehamilan. Nah, itu juga berkaitan dengan defisiensi asam folat misalnya, kemudian ada komplikasi kehamilan juga yang disebabkan karena defisiensi vitamin D, kalsium. Nah,
Kalau semua itu bisa diatasi sebelum kehamilan atau sudah terdeteksi sebelum kehamilan, ada masa-masa di mana saat sebelum hamil bisa kita lakukan terapi dulu. Kita lakukan pemberian suplemen yang tadi ternyata ada masalah saat kehamilan. Jadi saat dia sudah jadi kehamilan, kita tidak perlu khawatir lagi untuk masalah-masalah yang tadi bisa didapatkan saat kehamilan. Baik, terima kasih banyak Dr. Yuli. Ini mungkin sangat bermanfaat. Artinya sebelum kehamilan dilakukan screening sehingga ibu Dan tambahannya suplementasi. Jadi asam folat, vitamin D, kalsium itu bagusnya bukan pas hamil pertama. Sebelum hamil 3 bulan dia sudah konsumsi. Ya. Jadi sahabat Dr. Zul dan Rumah Sakit Selaras, jangan ragu kalau Anda berencana untuk dapat momongan, segera konsultasi ke Dr. Yuli yang praktek di mana, Dok? Saya di Rumah Sakit Selaras. Hari apa, Dok? Setiap hari saya praktek dari pagi saya sudah mulai jam 9 sampai jam 12. Setiap hari itu dari kuliah. Oke, sahabat Dr. Zul dan sahabat Rumah Sakit Selaras, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Rumah Sakit Selaras, konsultasi dengan Dr. Yuli untuk mempersiapkan buah hati yang menjadi sumber rezeki kita sesuai dengan firman Allah. Banyak anak banyak rezeki, tapi kalau banyak anak dan banyak rezekinya itu tumbuh kembang yang baik, dan tumbuh kembang yang baik harus dipersiapkan dari mulai 3 bulan sebelum kehamilan. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat.